Jadi masing-masing kita ini ada waktu yang sangat terbatas. Jadi wong Jawa istilahnya antri mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sangat kami taati, kami muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz-ustadzah, para sepuh bin sepuh, wabil khusus takmir Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan, beserta seluruh jajaran pengurus yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Seluruh hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang sangat kami hormati, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari tidak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak pembahasan kitab, di sini kami menghaturkan salam dari Abah Yai Dr. Syukron Jazilan yang saat ini beserta rombongan Yai Imam Hambali sudah berada di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita doakan mudah-mudahan ibadah beliau beserta rombongan berjalan dengan lancar, hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua muga-muga saged ketularan tindak Mekah Madinah. Allahumma, entah itu haji maupun umrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة العشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العافية على عشرة أوجه khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Kita ngaji menginjak pada makalah yang ke-10 karena permohonan dari Bapak Takmir yang akhir-akhir mawon. Nanti kalau yang awal keterangannya tempuk dengan Yai Sukron, nanti mengulang. Jadi mengambil yang makalah agak terakhir, makalah yang ke-10. Sabda dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan kesejahteraan itu ada 10 macam. Kesejahteraan itu hidup yang enak, hidup yang cukup, hidup yang senang. Selalu Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semua ini hidupnya sejahtera. Makanya begini doa niku ada Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata, ini begini wasihata. Jadi selamat, sejahtera, sehat lahir batin. Jadi yang dinamakan sejahtera itu apa? Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang menyangka sejahtera itu harus kaya, mobilnya banyak, rumahnya bagus. Padahal bukan itu, Pak. Banyak orang yang kaya ternyata hidupnya belum sejahtera, malah urusan karo KPK. Ayo buatin ada niku, Pak. Tak repot nggih. Kata Nabi sejahtera itu ada 10 macam, yang 5 bisa dinikmati di dunia. Sementara yang 5 lagi dinikmati ketika di akhirat. Fa ammal lati fid dunya fahiya al-ilmu wal ibadatu war rizqu minal halali was sabru ala syiddati wasyukru ala ni'mati. Ini yang 5 di dunia. Apabila seseorang kok betul-betul punya 5 hal ini, berarti di dunia ini hidupnya sudah sejahtera. Selalu Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Yang 5 diberikan di dunia ini adalah berupa ilmu. Jadi orang hidup itu kalau punya ilmu, insya Allah hidupnya mudah. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Karena itu dalam keterangan yang lain, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada di dunya, barang siapa ingin hidupnya baik di dunia ini, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidupnya enak, beruntung, selamat di akhirat, maka tidak boleh tidak harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka barang siapa ingin hidupnya selamat dunia akhirat, wajib dia memiliki ilmu. Nah, ini begitu pentingnya ilmu itu di dalam agama kita. Perintah mencari ilmu termasuk hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kata Nabi merupakan kewajiban baik bagi laki-laki maupun orang muslim perempuan. Islam laki-laki, Islam perempuan wajib. Mencari ilmu hukumnya wajib, sementara faham napa mboten niku hukume mboten wajib.
golek ilmu saged paham itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja itu sudah bisa menggugurkan, bahkan diberikan keutamaan oleh Allah. Berjalannya saja sudah menunjukkan dia ahli surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Sayyidina Muhammad. Dengan ketika tadi melangkahkan kaki menuju majelis ini, menuju masjid ini, panjenengan termasuk sudah tercatat golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma. Bahkan satu saat Kanjeng Nabi pesan pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian lewat di tamannya surga, maka mampirlah kalian, masuklah ke dalamnya. Sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah, apakah ada taman surga di dunia ini? Sudah ada. Apa itu wahai Rasul? Yaitu majalisul dzikri wa majalisul ilmi, yaitu majelis zikir dan majelis ilmu. Alhamdulillah. Jadi jenengan saat ini termasuk memasuki apa Pak? Taman di antara tamannya surganya Allah yang ditaruh tenggene dunya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah oleh karena itu para hadirin, kita jangan sampai tidak mencari ilmu. Selain itu kewajiban dan hikmahnya sangat penting sekali untuk mensejahterakan hidup kita baik di dunia maupun akhirat. Seperti halnya ibadah yang paling ringan sholat. Sholat itu kalau nggak tahu ilmunya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Gini apa Pak? Ada syarat sahnya, ada rukunnya sholat, ada yang batalkan sholat. Seperti persiapan mau sholat itu kan harus bersuci. Bersuci dari hadas, suci dari najis, najis kecil, najis besar, najis sedang, hadas kecil, hadas besar. Ini kalau tidak tahu ilmunya, ketika dia sholat, ngapunten, maka sholatnya tidak sah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti harus menghadap kiblat, kemudian menutup aurat. Ada lagi nanti diterangkan dalam kitab Lisanul Ibad itu harus mengetahui ketika sholat itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Sunnah saja dibagi, ada sunnah hayat, ada sunnah doa. Rukun-rukunnya ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Itu baru nopo Pak? Sholat, belum lagi yang lain. Masya Allah. Seperti rukun kolbi, niat, kemudian rukun qauli, takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunnah abad hukumnya. Seluruh ulama mufakat sunnah tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir itu termasuk apa? Rukun, wajib dibaca. At-tahiyatul min. Kemudian sampai syahadat, kemudian membaca sholat kepada Nabi. Kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum. Ini termasuk rukun qauliyah. Ada rukun fi'liyah, berdiri bagi yang mampu. Untuk sholat wajib mampu berdiri, harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, terang para ulama dalam kitab I'anah, walaupun mampu berdiri, kemudian dia sholat dengan duduk, maka sholatnya tetap sah. Itu kalau sholat nopo sunnah. Lek sholat wajib mampu berdiri, harus berdiri. Nah ini ketika panjenengan misalkan berdiri lama agak susah, boleh diselingi dengan duduk. Tapi kalau mampu berdiri, pertama berdiri dulu. Nanti kalau misalkan khawatir akan jatuh, dipersiapkan di belakangnya tempat duduknya. Nanti duduk. Kalau mampu berdiri semua, ya semua berdiri. Kalau nggak mampu, diselingi. Bisa berdiri. Nanti kalau khawatir pas
jatuh dengan apa? Duduk. Jadi berdiri bagi yang mampu. Kemudian ruku. Kemudian ruku dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk ketika tahiyat akhir. Duduknya adalah yang sunnah, duduk tawarruk. Jadi kaki jari apa itu, telapak kaki sebelah kanan ditaruh di bawah garis itu Pak? Kaki sebelah kanan taruh di bawahnya itu. Jadi kaki sebelah kiri masuk di bawah kaki sebelah kanan. Itu namanya duduk tawarruk. Tapi kalau pantatnya duduk di atas telapak kaki sebelah kiri, itu namanya duduk iftirash. Itu pentingnya ilmu kita, terutama dalam masalah apa? Ibadah. Belum lagi tata cara bersucinya. Ada wajibnya, ada sunnahnya juga. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang itu menjadi seorang pedagang, maka dia harus tahu ilmunya perdagangan. Sekarang ini komoditas yang lagi laku itu kira-kira dagang apa? Ada ilmunya. Napun terjadi Gusari, ojo wae wong udan-udan malah dodolan es. Nggih Pak nggih. Kira-kira payu napa mboten, Pak? Udan-udan dodolan es enggak payu. Jadi menyesuaikan apa kebutuhan pasar. Itu ada ilmunya. Seperti sekarang ini mendekati napa? Idul Kurban. Dodolan sing paling menguntungkan ya dodolan hewan kurban. Panjenengan pulaan pengen bisa pengen peternak, monggo silahkan. Lagi mempersiapkan napa niku dijual pengen orang-orang yang mau kurban. Seperti itu. Ada ilmunya, ada waktu-waktunya gitu. Jadi dengan ilmu maka hidup seseorang terus Kanjeng Nabi akan bisa menjadi sejahtera. Terutama di mana Pak? Ketika hidup di dunia. Kemudian yang kedua adalah wal ibadatu. Seseorang bisa melakukan ibadah itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para hadirin kita saksikan ya, orang-orang sudah mencapai puncak kekayaan, puncak prestasi, namun hatinya kosong, hidupnya kosong dari nilai-nilai religi, nilai-nilai agama. Mereka akhirnya berantakan hidupnya. Gimana nggih Pak? Karena kosong, arahnya tidak tahu mau kemana. Mboten nate ibadah, sholat apa malih. Jadi hidupnya cuma untuk apa? Mencari dunia dan dunia. Tapi kosong, tujuannya kemana tidak tahu, bingung. Itu makanya banyak ketika mereka sudah sukses itu mencari apa hakikat kehidupan ini. Karena apa? Hidupnya kosong, harta sudah banyak, bingung mau diapakan. Akhirnya kalau mendapatkan hidayah petunjuk Allah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lek boten dapat hidayah, tambah rusak, tambah hancur kabeh. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita diberikan bisa melaksanakan ibadah ini termasuk nilai kesejahteraan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para rawuh, nanti ketika seseorang itu didatangi oleh kematian, jadi masing-masing kita ini ada waktu yang sangat terbatas. Jadi wong Jawa istilahnya antri mati. Yang mana kematian itu ketika datang tidak melihat asal usulnya, latar belakangnya. Sugih nggih mati, miskin nggih mati. Kecil mati nggih pantes, enom nggih pantes, napa malih sampun tuwa tambah pantes. Nabi kita sendiri berapa Pak usianya? 63 tahun. Kalau sekarang ada 50, kurang berapa tahun itu Pak? 13. Kalau sudah ada 62 lebih 11 bulan, kurang berapa itu Bu? Saulan, hati-hati, mungkin untuk pucet ini.
boten nggih. Insyaallah niki panjang umur semua. Allahumma sampai 100 tahun sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi sangat terbatas umur kita. Dan ketika kematian itu datang, hanya satu yang diminta kepada Allah. فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Sepi selalu Sayyidina Muhammad. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat hatinya bergetar, spontanitas menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mendengar ayat Allah dibaca, asma Allah yang sangat dicintai, dirindukan disebut, maka hatinya bergetar. Kemudian spontanitas menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu Sayyidina Muhammad. Ketika kematian datang kepada seseorang siapapun dia, baik itu orang yang soleh maupun yang belum soleh, semuanya akan berkata fayaqul rabbi, ya Allah, mbok ya ditunda dulu kematian ini. Hidupkan aku lagi walaupun cuma 1 menit 2 menit. Yang sudah baik, kenapa? Ingin tambah kebaikannya, ingin amal soleh lagi, menambah amal kebaikannya. Apalagi yang belum soleh, menyesal menangis, ya Allah, saya belum sempat sholat, saya belum sempat bersedekah, saya belum sempat ikut pengajian di Masjid Nurul Iman. Lah kok kematian datang, ya Allah, tunda dulu ya Allah. Saya tak ikut pengajian pas hari Ahad dan zikir, ya Allah, pun boten sakit. Jadi cuma satu yang diinginkan, Pak. Apa itu? Ibadah dumateng Gusti Allah, sholat, sujud, sedekah, maca Quran, zikir, ngaji. Tapi kalau sudah mati sampun terlambat. Selalu Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Makanya beruntung kita oleh Allah diberikan waktu, nikmat dan kesempatan bisa sama-sama ngelampahi ibadah dumateng Gusti Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, warizqu minal halal, mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal. Sama-sama bekerjanya para hadirin, ternyata rezeki itu beda-beda. Ada yang halal, ada yang haram. Padahal nggih sami pekerjaannya, tapi caranya bisa berbeda, dan itu menentukan itu halal apa haram. Ketika rezeki itu halal, maka apapun yang dilakukan oleh orang tersebut akan diberikan keberkahan. Namun ketika rezeki itu haram, maka rezekinya tidak akan berkah, malah akan membahayakan dirinya. Setiap rezeki yang dimakan dari yang haram menjadi daging, itu hakikatnya adalah menjadi api yang menyebabkan dia disiksa di dalam neraka. Termasuk keluarganya diberikan rezeki yang haram, ini juga akan menjadi siksaan di dalam neraka. Tapi kalau itu berupa rezeki yang halal, Masya Allah, dimakan oleh orang tersebut menjadikan dia itu sehat, semangat ibadah, diberikan nafkah kepada keluarga, anak-anaknya soleh solihah, diperintah ngaji nggih ngaji, diganggen sholat nggih sholat, sekolah nggih sekolah. Nah, tapi lek rezeki niku mboten halal, biasanya dikongkon ngaji malah dolan, dikongkon dolan malah keluyuran. Nah, Pak nggih, seperti itu. Itu biasanya dari makanannya bisa. Jadi rezeki yang halal. Kemudian yang keempat adalah wasabru ala syiddati. Betul-betul bisa memiliki hati yang sabar walaupun oleh Allah diuji dengan berbagai macam
kesulitan dan kesusahan. Ini yang dinamakan sabar itu hadirin diterangkan oleh para ulama, disebutkan juga dalam Al-Qur'an, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang dinamakan sabar itu adalah tidak berdiam diri, terus berusaha, tetap istiqomah walaupun dalam kondisi sulit, susah, tetap istiqomah berbuat taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Duwe-duwe nggih tetep ngaji, mboten pati duwe-duwe nggih tetep ngaji. Badannya sehat ya semangat ibadah, kurang sehat nggih tetep ibadah. Ini menjadi cerminan para hadirin. Kalau panjenengan dalam kondisi apapun tetap istiqomah ibadah, insya Allah sewaktu-waktu kematian datang kepada kita, maka spontanitas kita akan ingat kepada Allah, lisan kita zikir, bahkan dimudahkan Allah bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah wa dalam kondisi husnul khotimah. Tapi kalau ketika dia dalam kondisi senang, sudah jauh dari Allah, nggak pernah zikir, apalagi dalam kondisi susah, wis blas boten keling kali Gusti Allah, tidak ingat kepada Allah, malah yang dikatakan hal-hal yang buruk tambah misuk-misuk. Begitu juga nanti ketika ketemu malaikat Israel malah dibisui. Gimana bagaimana? Ketemu koncone dibisui, kemudian ketemu malaikat, nggak tahu loh. Malaikat itu Israel pencabut nyawa. Kalau mencabut orang yang berdosa, jenengane maksiat mboten nate ibadah. Niku wajahnya marah, menakutkan. Menurut keterangan para ulama, jadi menakutkan sehingga orang yang dicabut itu kaget dan spontanitas mengucapkan apa yang dia biasa ucapkan. Naudzubillah min dzalik. Ini panjenengan sing senengane zikir, mau Quran, mengatakan yang baik-baik insyaallah spontanitas la ilaha illallah alhamdulillah. Jadi bisa napa niku wau memiliki sifat sabar ketika terutama diuji oleh Allah. Jadi sabar tadi apa Pak? Tetap istiqomah melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Punya uang ya sedekah. Enggak begitu punya uang ya tetap menyisihkan untuk sedekah. Kadang-kadang itu nggih untuk sedekah itu sudah disiapkan dari rumah ya Bu ya. Amal jariah di Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah 100.000 awal bulan ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian yang 10.000 mungkin nanti pengen beli sarapan nasi pecel atau apa itu ya. Yang 2.000 untuk parkir. Kotaknya liwat. Yang dimasukkan berapa Bu? Sik to. Kok 2.000. 10.000 dhisik nggih. 10.000 gak sito 100. Dari 10.000 gak sito. Bahasane pinten Pak? 2.000 niku daerah Krukah yen kula mriku. Mriki mboten Bu nggih 100.000 untuk infak amal jariah di Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah itu. Kemudian yang kelima yang diberikan Allah di dunia kata Nabi adalah wasyukru. Wasyukru ala nikmati, yaitu bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Kalau dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan mensyukuri nikmat itu dengan qaulun wa fi'lun wa qalbun. Ucapan kemudian hati dibenarkan dengan apa Pak? Perbuatan. Lisannya bilang alhamdulillah ya Allah, saya diberikan nikmat sehat. Hatinya membenarkan sehat ini betul-betul nikmat anugerah dari Allah. Yakin yang memberikan kehidupan ini adalah Allah. Berbagai macam anugerah kenikmatan. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan, melakukan masjid, melok ngaji.
kemudian dilanjutkan nanti mungkin sholat isra, sholat duha, baca Al-Quran, silaturahim, rukun dalam rumah tangga, rukun dalam keluarga dengan tetangga. Ini berarti mensyukuri nikmate Gusti Allah. Namun menurut Imam Ghazali, syukur itu tidak harus sempurna, bertahap. Ya, yang ideal sempurna, qaulun wa qalbun wa fi'lun, tapi bertahap karena susah memang. Jadi mensetarakan antara ucapan hati dan perbuatan dalam rangka syukur itu susah, berat sekali. Maka tidak mengapa walaupun mungkin belum bisa untuk mensyukuri secara tubuh, perbuatan, tapi lesannya sudah betul-betul dibuat zikir kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, yakin hatinya alhamdulillah, ini semua adalah rezeki dari Allah. Jadi bertahap. Orang yang lesannya mau berzikir walaupun hatinya belum khusyuk, termasuk perbuatannya juga belum menunjukkan untuk bersyukur kepada Allah, itu lebih baik daripada wis gak tahu bersyukur, lesane mboten nate muni alhamdulillah. Wis gak tahu sapa masjid, gak tahu melok zikir, lesane ngomong sing elek-elek, misuh-misuh. Naudzubillah min. Jadi bertahap para hadirin. Lek saged niku qaulun wa qalbun wa fi'lun. Kemudian ciri-ciri di antara orang bersyukur itu lagi adalah menggunakan nikmat yang ada untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini terus Al-Mukarram Yai Mahrus Lirboyo, panjenengan kalau ingin setiap rezeki itu nanti hisabnya ringan, niatkanlah rezeki panjenengan, anugerah yang diberikan Allah pada panjenengan itu, niatkanlah untuk ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Niku hisabnya nanti ringan. Punya mobil untuk ngaji, nggih Pak nggih, untuk menolong tetangga barangkali butuh. Punya rumah untuk buat ngaji, buat ibadah. Duwe anak biar nanti generasi Islam itu tambah banyak, dijak teng masjid, diwarai ngaji, sekolah sing dhuwur, biar apa, menguasai ilmu pengetahuan, jadi anak yang soleh solihah. Punya apa lagi Pak? Jabatan, punya jabatan untuk menegakkan keadilan, seperti itu. Jadi niatnya apa tadi? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Kalau niatnya cuma untuk bersenang-senangan dengan dunia, menuruti hawa nafsu, maka Masya Allah ini nanti hisabnya akan berat. Maka nikmat-nikmat yang diberikan tadi itu, kalau ingin mendapat ridhonya Allah, gunakanlah untuk menghidupkan agamanya Allah. Itu diantara 5 kesejahteraan yang diberikan oleh Allah ketika hidup Pak di dunia. Yang 5 lagi diberikan di akhirat. Yang pertama adalah wa ammal lati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi la yaru'uhu, yaitu ketika malakul maut, yaitu malaikat Israel, mencabut nyawa orang tersebut dengan secara halus dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Jadi enten orang itu dicabut nyawanya dengan keras, ada dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Kalau kita wafat sementara malaikat mencabutnya dengan lemah lembut, itu berarti kita termasuk golongan yang orang yang sejahtera. Allahumma amin ya rabbal alamin. La yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Di antara ciri-ciri orang yang dicabut nyawanya itu dengan lemah lembut, ketika mati menetapi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebenarnya sama Pak nggih, rasanya juga sakit. Namun karena dia mendapat rahmat Allah, mati dalam kondisi iman, maka dipermudah oleh Allah, diringankan penderitaannya. Dengan cara apa? Diperlihatkan tempatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang itu, ada orang punya kekasih, kemudian orang ini sakit, kemudian dijenguk oleh kekasihnya. Kira-kira sakitnya berkurang, tambah waras, napa sakitnya tambah nemen, Pak? Halo? Lek tambah nemen berarti gak waras gitu. Wah, disambangi kasih sing dicintai kok nggih itu. Walaupun gak bawa apa-apa, roh wong itu, krungu suarane tok niku penyakitnya sampun ringan. Kan ada contohnya dalam Al-Qur'an itu, kisahnya Nabi Yakub sakit sampai nopo matanya ini buta karena sedih kehilangan putra yang sangat dicintai. Sinten Pak? Nabi Yusuf loro nemen sampai buta, nggih, berbaring di atas pembaringan itu, sakitnya itu, Masya Allah. Tapi kemudian nggih, diberi bajunya. Jadi bajunya Nabi Yusuf yang masih ada baunya Nabi Yusuf. Wahai saudaraku, ini tolong nanti bawa pulang, berikan kepada ayah. Insya Allah nanti akan sembuh. Itu. Idhabu biqomisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ini bawa bajuku, nanti usapkan ke wajahnya. Insya Allah nanti akan kembali pulih, dia sehat kembali. Temenan Pak. Jadi baru bajunya saja itu nggih dipeluk ngeten, Allah memberikan kesehatan kepada Nabi Yakub. Masya Allah. Itu bajunya, belum ketemu orangnya. Ini ya begitu para hadirin. Jadi panjenengan kita ini kalau mati tetapi iman, ketika wafat diperlihatkan tempatnya. La yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu al-jannah. Suwargo, Masya Allah, indahnya luar biasa. Padahal ini dicabut nyawanya, sehingga apa? Tidak terasa. Selalu Sayyidina Muhammad, Masya Allah, dirukno widodari, dirukno konco-koncone kabeh. Lho, iku mbiyen lek jamaah Nurul Iman, oh iya, lali kabeh sang Pak, lorong ini. Jadi yang diingat cuma nikmat-nikmat saja, sehingga enggak terasa. Sebaliknya la yakhruju ruhul kafiri hatta yara makanahu finnar. Sementara orang kafir dicabut nyawanya dalam kondisi pedih, perih dan tersiksa. Kenapa? Selain dicabutnya sakit, diperlihatkan tempatnya, yaitu neraka. Dituduhaken kanca-kancane, ana mak lampir, ana grandong. Niku nggih. Tambah wedi, mangane kadang-kadang misuh-misuh bareng niku. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Itu Pak. Jadi di antara kesejahteraan afiah yang diberikan ketika di akhirat, yaitu menghadapi kematian dalam kondisi dicabut lemah lembut oleh malaikat. Makanya enten dungane Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kula ya Allah dalam kondisi nanti dicabut nyawa kula ya Allah. Itu tidak dihentakkan. Kemudian mungkarun wa nakirin fil qabri yu'annisuhu. Ketika masuk ke alam kubur didatangi dua malaikat mungkar dan nakir, itu dalam kondisi wajah yang indah dan ditanya dengan pelan-pelan, boten disentak-sentak. Nah, itu termasuk juga anugerah yang sangat luar biasa. Lah bagaimana biar kita ini lulus dalam menghadapi ujian kubur? Dalam kali namanya adalah fitnah kubur. Pertama, berdoa para hadirin. Nah, ini Kanjeng Nabi itu termasuk istiqomah baca doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Sudah hafal ya Bu ya ini doanya Bu ya? Belum? Moga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Pindah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dari minta perlindungan pada Allah 4 hal ini. Bahkan ini kata Ibu Aisyah dibaca sering oleh Kanjeng Nabi setelah apa tadi Pak? Tahiyat akhir sebelum salam. Kalau sendiri Allahumma inni, kalau jadi imam diganti Allahumma inna. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Jadi fitnahnya kematian itu adalah pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kemudian dari fitnahnya dajjal. Ini insya Allah kalau baca ini kita akan diringankan ketika masuk alam kubur nanti. Termasuk juga yang kedua, kalau pengen ringan lagi, disuruh mengamalkan surah Al-Mulk, Pak. Tabarok niku. Juz berapa, Pak? 29 ya, 29 awal. Itu dibaca pada waktu malam sebelum tidur. Kalau dengan bisa istiqomah, maka kata Nabi, orang yang istiqomah baca itu apalagi hafal, dia akan terjaga dari fitnah kematian, fitnahnya kubur, dan dia akan bebas lulus dari siksa azab kubur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, tumha sayyatuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dihapus keburukannya, dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Di antara satu hal yang dirahasiakan Allah itu Pak, di antaranya adalah Allah menerima amal baik atau tidak itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada ciri-cirinya para hadirin. Orang itu kalau amal baiknya diterima oleh Allah biasanya tambah baik orangnya. Tapi kalau amal baiknya itu belum diterima, biasanya dengan amal itu tambah sombong, tambah kelihatan keburukannya. Wong yo sregep salat, tapi karo tanggane gak iso rukun. Wong iki ngajine buanter, tapi karo tanggane lek ngrasani nggih banter, ngelone tanggane nggih banter. Ketemu tangga pecucah, pecucu, plerak, pelerok, perengat. Wonten ngoten niku, Bu. Masya Allah. Niku berarti ngapunten nggih. Itu berarti ibadahnya belum berhasil, belum diterima oleh Allah. Tapi kalau orang itu Masya Allah, wis salate sregep, jamaah sregep, api kali tanggane. Apalagi jadi suami loman karo sing wedok. Alhamdulillah. Cocok Bu nggih. Tambah loman. Nah, ini berarti suami yang betul-betul soleh niku. Tapi kok ono bojo sregep nang masjid tapi muwedit. Nah niku berarti turun berhasil niku. Jadi ibu-ibu pengumuman ngoten Bu nggih. Masya Allah. Jenengan Pak punya istri sregep ngaji. Lho kok kepanjenengan itu omongane enak ngoten Pak nggih. Masya Allah. Pak, mau dimasakkan apa? Nah niku. Sregep ngaji, adik dijaluki malam Jumat bentak. Dek wis wae. Apa Pak? Wah, niku medeni ngoten niku nggih. Gak sida njaluk puret dadine malian. Insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah yamurru ala sirati kal barqi fayadkhul jannata fi salamati. Bisa melewati siratal mustaqim, jembatan nggih yang menghubungkan antara padang mahsyar menuju surga yang mana di bawahnya ada jurang api neraka, itu lewat bagaikan kilat.
termasuk ini panjenengan sudah daftar kurban. Nah, niku nggih, itu nanti panjenengan ketika melewati sirat itu menaiki hewan tunggangan panjenengan. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah di hari di mana orang-orang bertakwa digiring oleh Allah menuju surga sementara mereka menaiki kendaraannya. Alhamdulillah. Mengani sing dereng daftar, monggo kula aturi ndang daftar. Nggih Pak Takmir nggih, leres nggih. Alhamdulillah. Kemarin sudah saya singgung dalam beberapa pengajian, orang itu yang dapat khitab berkorban itu dalam ayat fasolli li rabbika wanhar, dirikan sholat dan berkorbanlah. Siapa? Yaitu orang yang mampu dalam 4 hari. Hari Idul Kurban, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Ada yang dimakan untuk dirinya dan orang yang dinafkahi ada kelebihan bisa membeli hewan korban. Itu kalau menurut Imam Hanafi wajib berkorban. Kalau Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah. Lek gak korban berarti kena celah dalam agama. Apa tadi Pak? Yang dimaksudkan mampu adalah ada yang dimakan pada Idul Kurban 10 berarti nggih, dan hari Tasyrik 11, 12, 13 termasuk nafkah keluarganya dan kelebihan bisa beli hewan kurban. Kalau misalnya sehari itu dia dan keluarga makannya 1 juta, berarti punya uang berapa? 4 juta 4 hari. Ditambah beli hewan yang paling murah apa? Kambing harga berapa Pak? 3 juta nggih. Berarti punya uang lebih 7 juta. Itu sudah dia kewajiban. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i sunnah muakkadah untuk berkurban. Alhamdulillah itu. Maka kalau ngapunten punya kelebihan seperti itu kok enggak korban, mangkana sa'atin falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kelebihan keluasan rezeki ketika Idul Kurban tidak menyembelih hewan kurban, maka kata Nabi jangan dekat-dekat tempat sholatku. Kanjeng Nabi boten seneng. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidup yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan diberikan ilmu manfaat, barokahnya ngaji, barokahnya kita membahas ilmu ini, mendapat ridhonya Allah, menjadikan wasilah kita semua diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqomah ibadah, rezekinya banyak dan barokah, putra putri kita soleh solehah, kita semua diselamatkan Allah dari berbagai macam musibah, bencana dan penyakit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
على سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله يا سلام 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 يا الله يا شفاء يا الله يا الله يا شفاء يا الله يا شفاء يا الله يا شفاء يا الله يا جليل يا الله يا جليل يا الله Sami'u ya Basir ya
ya Mujib, ya Wahhab, ya Mujib, ya Wahhab, ya Mujib, ya Wahhab, ya Mujib, ya Wahhab, ya Mujib, ya Mujib, ya Wahhab, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafiz, ya Wakil, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, 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 ya Wadud, 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 ya Dayyanu, ya Burhan, ya Dayyanu, ya Burhan, ya Burhan, ya Dayyanu, ya Burhan, ya Dayyanu, ya Burhan, ya Dayyanu, ya Burhan, ya Sultanu, ya Allah, 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 ya Rahmanu, ya Rahim, 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 ya Rahmanu, ya Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim, 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 salamun qawlan min Rabbir Rahim. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم وبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين كل الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang Maha Mendengar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Begitu banyak dosa kesalahan kami ya Allah. Kami mohon maafkan dosa kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, yang sengaja, tidak sengaja, maafkan semuanya ya Allah. Ampun juga dosa kesalahan ayah ibu kami. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Ampun juga dosa kesalahan kakek nenek kami, leluhur kami, guru-guru kami, saudara kami, suami kami, istri kami, anak cucu keturunan kami. Maafkan semuanya ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat mendahului kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan pada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmat, berkah. Jadikanlah suami kami suami yang soleh, jadikanlah istri kami istri yang solihah, jadikanlah anak cucu kami, keturunan kami soleh solihah ya Allah. Anugerahkan pada kami ya Allah kesehatan lahir batin, panjang umur untuk ibadah padamu ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, keluarga kami, saudara kami yang sakit, kami mohon ya Allah sembuhkanlah penyakit kami. Namun Panjenengan ya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit kami. Sembuhkan penyakit yang ada di otak, kepala, pikiran kami. Sembuhkan penyakit yang ada di mata kami, telinga kami, hidung kami, mulut kami, lisan kami, gigi kami ya Allah. Sembuhkan penyakit yang ada di leher, tenggorokan kami, jantung kami, dada kami, pankreas kami ya Allah, ginjal kami, darah kami, tulang kami. Sembuhkan penyakit yang ada di pencernaan kami, syaraf kami, otot kami ya Allah, kulit kami, lahir batin. Sembuhkan semua ya Allah, wahai Zat yang Maha menyembuhkan. Ya Allah ya Tuhan kami begitu banyak masalah ya Allah. Ada masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hutang, dan masalah-masalah yang lain. Kami yakin yang bisa menolong masalah hidup kami namun Panjenengan ya Allah. Tolonglah kami, berilah solusi masalah hidup kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada bangsa negara kami Indonesia tercinta ini, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, khususnya Rungkut, Harapan sekitarnya. Ya Allah anugerahkan ya Allah aman sentosa. Selamatkan dari berbagai macam musibah, bencana dan penyakit. Selamatkan dari berbagai macam musibah, bencana dan penyakit. Selamatkan dari berbagai macam musibah, bencana dan penyakit ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.